Nah itu jadi ada standar berbeda dari definisi kata malu. Tetapi saya menyoroti dari Genesis 2:25 itu ada satu apa namanya? Ada satu ayat lagi di Kejadian 38 kalau teman-teman perhatikan. Ini ketika Tuhan memanggil manusia itu kan Tuhan berjalan. Nah, kita nggak tahu ini kata berjalan ini ke arah matahari ya, maksudnya ke arah timur ya. Jadi di taman, kemudian Tuhan berjalan. Bahkan ada suaranya katanya itu. Jadi di ayat 10, aku mendengar suaramu di taman. Jadi kan suara entah dia jalan terus bicara gitu, bertanya, Adam kamu di mana? Nah, jadi di sini dia sembunyi kan. Nah, tetapi kata yang digunakan bukan malu, tetapi takut. Gitu. Aku takut karena telanjang. Jadi yang di atas tadi di pasal 2, aku manusia itu tidak malu walau telanjang. Di pasal 3, mereka itu takut karena telanjang. Jadi yang semula itu tidak malu, kata yang digunakan. Kemudian di pasal 3, kata yang digunakan adalah takut gitu. Nah, jadi artinya saya memahami kata malu dan takut ini sinonim berarti, atau setidaknya satu konsep gitu ya. Jadi ketika orang telanjang di awal manusia ini, kalau nggak ada dosa dia tidak malu. Tapi begitu sadar ada dosa gitu ya, ada yang kita bahas sebagai pengetahuan gitu, tiba-tiba dia merasakan rasa malu. Sama seperti pengalaman saya tadi, dulu saya nggak punya pengetahuan tentang apa namanya ya, tentang nafsu gitu. Jadi saya lihat teman saya itu SMP kalau nggak salah, telanjang gitu, karena kami mandi ya kelihatan ya jejer gitu. Ya biasa aja gitu. Saya nggak tahu, jadi perempuan ya, saya nggak tahu pikirannya dia ke saya, nggak tahu juga. Aku juga nggak mikir, nggak ada pemahaman yang aneh-aneh karena nggak punya pengetahuan. Jadi ketika punya pengetahuan malah jadi aneh gitu. Entah karena penasaran atau apa. Padahal dulu ya pernah melihat telanjang ya biasa saja gitu. Makanya kalau di sebelah kan mereka tanda petik menutup-nutupi gitu ya. Tapi malah jadi penasaran gitu. Karena terlalu ya, masih terlalu ditutup jadi orang penasaran. Nah mungkin itu bagian dari pengetahuan berdosanya di situ ya. Jadi rasa malunya atau rasa takutnya muncul ketika punya dosa pengetahuan. Dan kita meninjau kembali dosa pengetahuan tapi dalam perspektif yang agak beda gitu. Nah, artinya kita melihat di sini gitu ada apa namanya? eh, ada hal yang perlu kita pelajari sampai sekarang gitu. Dari ini kan dosa yang kuno, 5.000 tahun lalu katanya dalam kalender Yahudi, mungkin mendekati 6.000 tahun. Tetapi di masa sekarang pun orang malu ketika apa? Ketika tahu dia berdosa. Jadi sebelum ada El Sadik itu orang biasa saja dengan dirinya. Tetapi begitu ditelanjangi, diberi pengetahuan gitu ya, bahwa kamu berdosa gitu. Mereka kayak kaget, loh, malu, merasa bersih gitu. Ini kebalikannya ya. Jadi pengetahuan di awal itu kan membuat mereka menyadari hal yang seharusnya tidak perlu. Nah, di Elsa di kita sebaliknya, kita membuat orang sadar ternyata perlu. Nah, ini yang jadi apa namanya? Jadi bagi saya sendiri juga menjadi poin penting dalam metode legal ground. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau eh, kita sendiri mengetahui dosa kita, pertanyaannya apakah kita, dua kata ini tadi ya, malu dan takut.
Ada banyak kasus contoh sampel yang saya alami gitu, dari para pasien L-sadik sendiri gitu. Yaitu mereka ada yang malu, malu cerita, kayak biasalah ditelanjangi pasti kan orang merasa malu gitu. Yang kedua juga akhirnya takut gitu. Tetapi kedua hal ini, rasa malu dan takut, seringkali itu lebih dari sekedar manusiawi gitu. Jadi maksudnya eh, nggak sekedar orang malu terus karena tahu di apa bobroknya, nggak sekedar itu ternyata. Tetapi juga itu bagian dari pekerjaan roh gitu, roh yang kita telanjangi gitu, bahwa roh-roh ini akan bekerja membuat supaya orang-orang itu menolak gitu ya. Nah, bukan rasa ya. Keputusan menolak itu didasari karena mereka malu. Jadi ada pasien yang ya baru kenal kemudian menghubungi saya gitu. Karena ada dari tim ya. Cuman lucunya dia itu menunggu saya gitu. Dia itu menunggu saya untuk menghubungi gitu. Batin saya. Loh, lah yang butuh kan kamu bukan saya gitu. Yang mungkin pertama kan juga kamu bukan saya gitu. Kenapa kamu jadi punya rasa, dia bilang aneh juga, kok saya sungkan ya kamu ngomong ya, yang sama orang lain enggak, kalau sama saya kok jadi sungkan, kata dia. Sama kakak kok sungkan gitu. Terus saya mikir, ya memang itu bukan pikiranmu sendiri. Itu pikiran roh gitu. Jadi manusianya sendiri sadar ini, rasa sungkan berarti kan ada rasa malu ya. Itu bukan kebiasaan dia, maksudnya itu bukan watak dia, tetapi itu merupakan sesuatu yang aneh bagi dia sendiri. Tapi saya sendiri yang merasa ya ini. Jadi berarti kesimpulan saya, rasa malu termasuk rasa takut yang dialami Adam, rasa malunya kalau dalam bahasa yang sudah saya jelaskan dulu adalah termasuk di dalam pemetaan dosa pengetahuan. Kami kecewa dengan diri kami. Jadi rasa malu yang dialami Adam, dia nggak puas dengan dirinya. Jadi sebelumnya ketika dia melihat dirinya, dia biasa saja, tidak ada aneh-aneh. Dia menerima seutuhnya. Yos rapopo gitu. Tapi begitu ada dosa pengetahuan, dia merasa aneh. Waduh, kok tubuhku seperti ini. Jadi kekecewaan kepada jasmani itu bagian dari dosa Adam sebenarnya. Sampai sekarang orang kan malu, malu dengan kulitnya, dengan tampang, ya fisik ya, apapun, malu dengan tinggi badan dan sebagainya. Jadi saya rasa setiap orang punya, pasti itu punya lah. Saya punya teman yang terlalu tinggi juga malu karena kelihatan ya. Karena dia tuh 1,8 per 1,9. Jadi dari kecil dia kelihatan sendiri, jadi dia merasa malu. Karena dia bukan tipe yang ekstrovert yang suka tampil gitu. Jadi dia pengennya bersembunyi, tetapi karena tinggi badannya over, dia nggak bisa sembunyi gitu. Pengennya introvert gitu. Jadi kelihatan terus. Jadi kekecewaan itu atau ketidakpuasan itu, rasa malu itu karena punya pengetahuan. Jadi walaupun dia ekstrovert, ini nggak peduli ekstrovert atau introvert, dia akan selalu punya bahan untuk malu gitu. Jadi kalau yang introvert dia akan, karena introvert itu rata-rata sensitif dengan malu ya. Mau ngomong orang malu, mau tampil ada rasa malu, pokoknya macam-macam rasa malu. Jadi dia apa namanya, punya rasa malu ini gitu. Nah, ini kan jadi persoalan gitu. Saya sendiri juga punya banyak rasa malu gitu. Apalagi harus tampil ya. Ya tipikalnya introvert. Harus bicara ke orang, kenalan, ngomong yang bagi saya basa-basi nggak penting gitu ya. Hanya supaya ada ya alur pembicaraan, persuasi dan sebagainya. Bagi saya itu susah gitu. Bukan skill bawaan.
Nah, jadi rasa malu ini bisa dipakai untuk melawan Tuhan dan misinya. Nah, ini yang perlu kita waspadai gitu. Nah, kemudian artinya kita coba praktekkan dalam situasi yang sekarang gitu. Jadi apakah rasa malu ini baik atau tidak, terus ya perlu kita tahulah minimal respon kita bagaimana. Nah, dalam kasus dosa, maksudnya dosa kita, ya kita sendiri termasuk tim-tim El Sadik itu juga awalnya banyak malunya gitu. Dulu tim saya generasi pertama memang bilang malu. Karena dia punya adik rohani, terus nanti kalau ketahuan gitu, malu gitu. Jadi kalau sampai ketahuan dilayani pelepasan tuh, ya. Jadi kalau dilayani pelepasan itu eh, dia merasa malu kalau ketahuan umum gitu. Apalagi kan saya selalu bikin dokumentasi. Ya ternyata memang itu bagi saya filter ya. Kenapa malu gitu? Banyak orang sebelum ada El Sadik mas, banyak orang didoakan dilayan pelepasan ya biasa saja itu. Makanya saya dulu saya dokumentasikan karena saya melihat banyak yang sudah melakukan gitu ya. Jadi yang duh ini apa sih, dual monitornya kok mengganggu. Nah ini loh, ini kadang hal-hal yang teknis begini. Nanti kalau error lagi tak pindah ke satunya, pakai yang biar ada 3 monitor support. Ya lanjut. Nah jadi kembali ke tim saya tadi, dia merasa malu karena untuk diketahui, padahal pelayan pelepasan yang melakukan dokumentasi itu hal biasa bagi saya. Maksudnya dulu sudah ada, cuman ya itu saya nggak tahu kenapa ketika El Sadik hadir orang merasa malu, karena memang di El Sadik kan kita akhirnya ngerti bahwa yang dilayani atau yang membutuhkan pelepasan itu bukan hanya orang-orang yang berdosa tanda petik ya. Nah ternyata semua orang berdosa gitu, bagi termasuk hamba Tuhan, pendeta. Ternyata ya kita berdosa. Karena kita berdosa, bagi saya sendiri ya sudah. Saya kalau nggak mengalami masalah ya nggak percaya gitu. Maksudnya dulu kan saya sendiri juga tidak melakukan pengakuan apa istilahnya, pengakuan dosa leluhur gitu ya. Jadi apa namanya, saya melakukan ya karena kecurigaan pasti kena juga gitu awalnya. Nah kemudian saya mulai sadar karena muncul pengetahuan yang benar. Saya mulai sadar ini kok gangguan ini kok ini ya, kok muncul kalau saya pelayani. Awalnya gitu. Ini kok muncul kalau saya eh, melakukan hal-hal yang ketuhanan lah. Nah dari situ akhirnya saya sadar. Jadi punya pengetahuan, pengetahuan bahwa oh ternyata saya juga punya salah gitu. Walaupun bukan pelaku, akhirnya saya ya butuh. Jadi saya tidak merasa malu untuk pengakuan itu. Makanya saya rajin membuat pengakuan. Dan saya harapkan teman-teman juga akhirnya ya semoga bisa begitu juga. Jadi walaupun apa namanya, sulit diterima, terus pokoknya intinya ya jangan malulah gitu. Harapan saya begitu. Tetapi itu kan dari saya yang sudah punya pengalaman, eh, termasuk pengalaman tanda petik kalah gitu ya, kalah power gitu. Atau setidaknya kok saya masih keserempet gitu ya.
walaupun tidak parah tapi kok masih bisa kecelakaan, ya itu bagian dari kesadaran bahwa saya masih bisa tersentuh. Teorinya saya nggak tersentuh tapi ternyata tersentuh. Nah artinya kan ya harus jujur. Jadi rasa malu itu karena orang nggak mau jujur, nggak mau jujur dengan dirinya gitu, bahwa ya kita memang punya masalah. Lah padahal di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 orang diampuni itu ya pengakuan dosa gitu. Dengan detail, dengan jujur kita mengakui dosa. Nah, ini yang jadi apa namanya? Yang jadi poin penting gitu. Bahwa ya gimana lagi gitu. Kalau dikatakan malu ya pasti malu. Cuman kebetulan saya ya mungkin memang kasus khusus ya. Maksudnya saya sejak dulu dipermalukan secara kerohanian. Jadi kerohanian saya tidak diakui gitu. Jadi ketika saya dalam kondisi yang tidak diakui gitu ya kerohanian saya, maka saya tidak sulit untuk mengakui dosa. Lawang saya sudah tidak diakui sebagai orang rohani kok. Gitu loh. Jadi secara sosial saya tidak dianggap orang rohani gitu. Makanya ketika saya menyadari saya punya kelemahan tanda petik yang harus saya akui sebagai dosa, walaupun bukan saya pelaku, ya sudah saya terima gitu. Lah memang toh kerohanian saya tidak diakui di publik gitu. Itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang merasa secara sosial diakui kerohanianmu itu memang jadi sulit gitu, polemik. Bahkan dulu si J itu pernah bilang, lah itu Pak Pendeta Filemon apa ikut pengakuan? Saya bilang, ya ikut. Lah kan memang ikut. Walaupun nggak semua, tapi dia beberapa ikut pengakuan dosa El Sadik. Dia nggak percaya. Dia menolak, pokoknya tidak. Lah ya itu ya karena konsepnya nggak tahu bahwa dosa leluhur itu penting. Jadi itu sebenarnya bagian dari rasa malu ini. Rasa malu bahwa menyadari, loh ternyata saya berdosa. Nah ini bagi kita sendiri yang terjun di El Sadik ya saya harapkan tidak lagi terjerat dengan dosa Eden ya, dimana kita sendiri sudah eh, apa sudah pengakuan dosanya seyogyanya, sewajarnya, seharusnya ya kita berarti kan ya tidak lagi terikat dengan dosa malu dan takut ini. Rasa apa? Kata takut ini jangan disamakan dengan takut akan Tuhan ya. Jadi konteksnya sebenarnya kata Ibrani juga beda gitu. Bukan takut yang ini sebenarnya maknanya. Cuman dalam bahasa kita kalau terjemahkan ya akhirnya takut gitu. Karena kita nggak punya kekayaan perbendaharaan kata. Oke. Tunggu bentar ya, ini saya mau apa? Ngopi pengakuan dosa. Ke tim.